Oke, welcome ke channel Cakap Oto. Nah, gue Niko, dan ini pertama kali gue muncul di sini. Dan kali ini gue pengen ngebahas satu topik. Ya, topik ini sebetulnya juga menyangkut satu mobil sih. Gue pengen ngebahas satu mobil ini yang namanya Devil 16. Jadi, mungkin kalau kalian-kalian yang memang udah suka sama otomotif, atau kalau memang ada ngikutin berita otomotif, kalian pasti at least pernah ya ngedengar nama mobil ini, paling nggak sekali gitu ya kan. Tapi karena gua ini baik hati, in case kalian kalau ada yang belum pernah denger, ini bakal gua refresh sedikit. So, Devil 16 ini menurut gua bisa dibilang ya udah termasuk hypercar kali ya. Jadi ini adalah sebuah hypercar dengan nama yang sangat literal. Karena 16 ya itu artinya 16 kan begitu. Dan angka ini adalah jumlah silinder yang ada di mobil ini. Ya, so you heard me right, 16 silinder. Mungkin bisa kita bilang ini imbang lah ya dengan Bugatti. Tapi kalau Bugatti itu pakai mesin dengan konfigurasi W, Devil 16 ini memakai mesin dengan konfigurasi V, jadi V16. Terus kalau Bugatti itu mesinnya 8 liter only, Devil 16 ini pakai mesin berkapasitas 12,3 liter. So, in case kalau ada yang kurang familiar dengan figur ini, 12,3 liter itu sama dengan mesinnya 12.300 cc. How about that? Huh? Ya, jadi gue dari tadi ngomongnya seakan-akan mesin ini aneh banget gitu ya. But bear with me, mesin ini sebenarnya udah lumayan sering sih digunakan di beberapa mobil. Jadi di beberapa mobil prototype seperti di BMW Goldfish, di Cadillac 16, atau misalnya di mobil racing kayak di Maserati Tipo V4, bahkan di beberapa mobil produksi, salah satunya ini yang paling terkenal, mungkin bagi nerdnya otomotif juga harusnya udah pada tahu, itu di Cizeta Moroder V16T. Ya meskipun V16 di mobil ini rada nggak konvensional ya, tapi sekarang itu nggak bakal gua bahas, mungkin di lain waktu nanti. Oke, so balik lagi ke topik si Devil 16 tadi. Kenapa sih gua bahas mobil yang satu ini? Well, apalagi ini kan episode pertama gitu ya kan. Kenapa mobil ini kok kayaknya spesial banget sampai gua pilih buat first episode gitu. But I digress. Jadi gua rasa alasan utama gua milih topik ini adalah karena gua notice ada beberapa anomali sih, ada beberapa hal yang aneh dari mobil ini dan cerita di baliknya. Well, to be honest, emang kayaknya gak ada sih yang gak aneh dari mobil ini. Tapi ya, emang ada beberapa hal yang ingin gua point out, lebih dari yang lain dari mobil ini gitu. Hal pertama, yang mungkin pemilihan mesinnya ya, atau mungkin lebih cocok gua sebut, itu konfigurasi mesinnya. Jadi, mesin ini V16. Dan ini bisa dibilang ini bukan in-house ya, karena mesin ini bukan diproduksi oleh Devil sendiri, melainkan dibuat oleh Steve Morris Engines di Muskegon, Michigan. Jadi mesin ini gua quote-unquote, kata Steve Morris sendiri saat diwawancari oleh Road and Track, oke, tadi salah, ini baru quote-unquote, they wanted it with 4 turbos, V16, and that's really the only parameters they gave me for the thing. Oh, and they also wanted it to make 5,000 horses. Jadi artinya parameter yang dikasih Devil ke Steve Morris ini hanya mereka pengen 4 buah turbo dengan konfigurasi V16 dan bisa ngehasilin 5.000 horsepower. Well, statement ini somehow bikin gua mikir nih. Seems like ini orang-orang di Devil ini ya, ini ambisius sekali ya kan? Atau perhaps mereka kira ngerjain mesin V16 itu hanya sesimpel lu ngambil 2 buah mesin V8 twin turbo disatuin jadi satu, di ngelem atau di las gitu ya kan. Dan ternyata enggak. Jadi menurut SME, Steve Morris Engineering, ya project ini nggak sesimpel copy paste di SolidWorks. Enggak. Dan menurut pengakuan mereka di SME, mereka udah pernah ngelihat beberapa orang yang ngelakuin hal ini. Basically ngambil 2 buah mesin LS V8 dan di join di crankshaft. Dan hasilnya ya itu berantakan karena 2 mesin itu bakal saling nge-twist gitu ya dan hancur ultimately. Next yang ingin gue point out adalah somehow gue penasaran, ini mesin dibuat sampai 5.000 horsepower buat apaan sebetulnya di production car gitu kan. Jadi keep in mind kalau Devil ini
Devil 16 ini debut di tahun 2013. Jadi orang-orang di Devil ini pengen buat mesin 5000 horsepower. Sebenarnya what's the point sih? Tapi ya memang tahun 2013 bisa dibilang masih zamannya orang-orang pengen ngebuat mesin-mesin yang high horsepower gitu kan. Mungkin buat ngerespon Bugatti Veyron kali ya, yang di era itu masih diproduksi. But the point is, sampai sekarang kayaknya seakan-akan kita di ghosting nih sama si Devil 16 ini kan. Karena kayaknya nggak ada update sama sekali, nggak ada update lagi dari company-nya yang ngebikin mobil ini. Maksudnya bukan mesinnya ya, mesinnya ada update, tapi company yang ngerakit mobil ini sama sekali nggak ada gitu loh. Jadi pertanyaannya adalah, sebenarnya ini Devil kenapa? Well, footage terupdate yang bisa kita temuin itu juga umurnya udah hampir 3 tahun. Jadi ini kemarin di tahun 2018, Supercar Blondie yang jadi orang pertama di luar circle-nya Devil yang berkesempatan buat ngemudiin mobil ini. Dan ya memang di video itu juga dia nggak ditunjukin all those glorious 5,000 horses, dia bawanya santai-santai aja. Jadi kalau sekarang ini kita udah di tahun 2021, apakah mobil-mobil dengan mesin gede, output gede begini, kayak si Devil ini ya, ini masih relevan nggak sih sebetulnya? Soalnya sekarang kayaknya lagi pada ngetrend, mesin itu makin kecil dan makin bertenaga, bukan makin gede lagi gitu, makin efisien. Atau mungkin pakai teknologi hybrid, atau bahkan beberapa seperti Rimac udah full electric. Sekarang juga supercar gitu nampaknya udah nggak terlalu fokus lagi sih untuk ngejar horsepower setinggi-tingginya. Dan mereka lebih mentingin mungkin handling dan performance on track-nya misalnya. Maybe you guys bisa komen di bawah sih. Menurut kalian gimana? Kalau tadi itu subjektif menurut gua. Tapi ya, apart from semua hal itu, gua pribadi sih masih rada excited sebetulnya. Gua pengen ngelihat kalau mobil ini bener-bener diproduksi dan bisa ngeluarin figure performance seperti yang diklaim Devil itu. I mean, come on man, 5000 horsepower, siapa yang nggak wow gitu ngelihat figures gitu di production car. Oh, FYI, ngomong-ngomong soal figure, ini bukan cuman figure di atas kertas ya. Jadi di tahun 2017, Steve Morris Engines yang ngerjain mesinnya si Devil ini, mereka pernah ngerilis satu video di mana mereka ngedyno mesin pesanannya si Devil ini. Dan figure yang dihasilkan itu, the bros, 5007 horsepower. So basically, klaimnya itu beneran ada 5000 horsepower di crank. Not bad kan? Tapi ya di video ini gue sebetulnya lebih salfok sama louver di exhaust fan di belakangnya itu tuh. Wait, ya, you can see di sini itu louvernya sampai nutup pas mereka jalanin mesin ini di full boost. Jadi lu bisa bayangin mesin ini ngisep udara itu seberapa kuat gitu. Sebenarnya meskipun gue excited sama performance-nya si Devil ini, somehow gue sangat tidak yakin kalau dalam waktu dekat mobil ini bisa direalisasikan. Atau even gue nggak yakin sih sama sekali kalau mobil ini bener-bener bakal dijadiin mobil production. Kalau kita pertimbangin hal-hal yang tadi gue sebut. Kalau lu lihat di videonya Supercar Blondie yang tadi gue sebut, damn bro, what are those? Itu interiornya jelek banget man. Kok kayak plastiki gitu ya kan? But well, nampaknya sih ya memang everything is possible sih. So kita sebagai entusiasnya otomotif ya berharap aja one day kita bisa ngelihat mobil ini in action. Meskipun bukan sebagai production car, mungkin sebagai prototype yang bisa ngedeliver full powernya, yang kita bisa lihat on track performance-nya itu, I guess it's really cool sih. Kayaknya udah cukup gitu aja. I guess that's it video dari gua kali ini, hot takes dari gua kali ini. So I guess kalau lu suka sama video yang gua ini, ya jangan lupa buat like dan share ke teman-temannya lu yang suka otomotif. Maybe kita bisa ngebahas sesuatu gitu ya di sini. Dan itu kolom komen nggak pernah gua disable. So kalau kalian punya opini lain, kalian kalau nggak setuju sama gua, atau kalian kalau punya suggestion gitu, ingin ngebahas sesuatu,
kalian bisa langsung komen di bawah. Ntar, let's see what we got. So, I guess itu aja dari gua kali ini. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel ini. Gua Nico, and I'm out.